Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, marilah kita awali dengan melantunkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bayangkan, sebuah foto tiba-tiba muncul di ponsel seseorang. Di dalam foto itu, seorang pria tampak duduk lemas di sebuah ruangan asing. Tangan kirinya diborgol, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Tidak ada suara, tidak ada lokasi, hanya satu kalimat pendek yang tertulis. Aku kerja di Kamboja, jadi scammer. Tolong. Siapa pria ini? Bagaimana dia bisa sampai di negara asing itu? Mengapa dia tidak pernah memberitahu keluarganya kemana dia pergi? Dan, apakah ini hanya kisah satu orang, ataukah bagian dari tragedi yang lebih besar? Sahabat sekalian, kisah ini bukan sekadar cerita tentang dua nama yang mungkin asing di telinga kita. Ini adalah kisah nyata, tentang luka yang tidak terlihat, jerat kejahatan yang membungkus manusia dalam iming-iming pekerjaan, lalu menghilangkan nyawa mereka tanpa ampun. Mengapa kita harus mendengarkan cerita ini? Karena bisa jadi, hari ini Rizal dan Iwan yang jadi korban. Tapi esok, bisa saja orang-orang terdekat kita yang terjebak dalam skenario serupa. Maka simaklah baik-baik, sebuah kisah yang menguak tabir gelap perdagangan manusia, dari tanah Jawa hingga ke belantara kota Phnom Penh. Inilah awal dari kisah borgol di negeri asing. Desa Klata di Banyuwangi tampak tenang seperti biasa. Angin bertiup pelan menyapu daun jati yang gugur di halaman. Di sudut sebuah rumah sederhana, seorang ibu memandang kosong ke arah jalan kampung. Tak ada yang tahu, sejak bulan Oktober tahun lalu, putranya, Rizal Sampurna, pergi tanpa sepatah kata. Dia bilang cuma mau kerja di luar kota, ucap sang ibu dengan suara lirih. Tapi sejak itu, kami tak pernah dengar kabar. Ternyata, Rizal tidak berada di luar kota. Ia telah menyeberang ke Malaysia, lalu lanjut ke Kamboja. Semua itu dilakukan secara diam-diam, tanpa izin dan tanpa jejak. Tidak ada tiket, tidak ada dokumen, hanya kepergian yang misterius. 4 bulan setelah kepergiannya, tepatnya Januari 2025, Rizal akhirnya menghubungi keluarganya. Namun ucapannya membuat mereka semakin bingung. Aku kerja di Kamboja, katanya singkat melalui sambungan telepon. Kerja apa, Le? Tanya ayahnya. Jangan tanya-tanya dulu, Pak. Nanti aku jelaskan. Telepon terputus. Tidak ada kabar lanjutan. Tidak ada penjelasan. Hanya kegelisahan yang menyelimuti keluarga setiap malam. Beberapa minggu setelah itu, sebuah tim dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau BP3MI, datang ke rumah mereka. Kami mendapat laporan bahwa Rizal berangkat ke luar negeri tanpa prosedur resmi, kata salah satu petugas. Kami perlu informasi dari keluarga untuk menelusuri siapa yang memberangkatkannya. Ayah Rizal menggeleng pelan. Saya sendiri tidak tahu. Tiba-tiba saja dia hilang. Rasa kehilangan mulai berubah menjadi kecemasan. Apakah Rizal berada di tempat yang aman? Ataukah dia sudah masuk dalam jerat berbahaya? Tidak ada yang bisa menjawab saat itu. Tapi semuanya berubah pada suatu malam bulan Maret, ketika sebuah pesan muncul di ponsel adik sepupunya. Kerjaanku di sini, jadi scammer. Aku diborgol. Pesan itu dibarengi dengan foto Rizal, duduk dengan tangan terikat. Ia tidak tersenyum. Wajahnya kaku dan matanya memohon pertolongan. Seolah ingin berkata, "Selamatkan aku, sebelum semuanya terlambat." Hari demi hari berlalu setelah pesan terakhir dari Rizal. Keluarga semakin diliputi rasa cemas. Tidak ada kabar lanjutan. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Yang tertinggal hanya satu foto yang menyayat hati dan satu kalimat yang terus terngiang di kepala mereka. Aku diborgol. Pada tanggal 6 April 2025, kabar yang ditakutkan akhirnya datang. Seorang pria yang mengaku bernama Ikhwan menghubungi keluarga Rizal. Suaranya datar, tanpa ekspresi,
seolah mengabarkan sesuatu yang biasa saja. Maaf, Rizal sudah meninggal dunia. Seketika itu juga, tangis pecah di ruang tamu keluarga Rizal. Sang ibu pingsan. Ayahnya jatuh terduduk, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa buktinya?" tanya sang paman sambil menahan amarah. "Mana dokumen kematiannya? Mana fotonya?" Iwan hanya menjawab singkat. Semua dokumen sudah dipegang oleh pihak kepolisian Kamboja. Jenazahnya disimpan di Yim Funeral Services, Phnom Penh. Keluarga yang dilanda duka itu segera melaporkan kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Menteri Abdul Qadir Karding langsung turun tangan. "Kami telah berkoordinasi dengan KBRI di Phnom Penh. Kasus ini sedang ditangani," ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta. Kementerian telah menerima permohonan resmi untuk memulangkan jenazah Rizal Sampurna. Proses sedang kami percepat. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah, siapa yang memberangkatkan Rizal ke Kamboja? Mengapa ia bisa sampai di sana tanpa dokumen resmi? Dan lebih menyedihkan lagi, mengapa tak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban? Semua jejak seakan menghilang. Tak ada nama agen, tak ada perusahaan, tak ada kontrak kerja. Hanya satu hal yang pasti, Rizal adalah korban. Korban dari sebuah jaringan yang bergerak dalam bayang-bayang. Baru beberapa hari setelah kabar duka tentang Rizal Sampurna mengguncang Banyuwangi, awan kelabu kembali menyelimuti satu keluarga di Kabupaten Bekasi. Tepat pada tanggal 4 April 2025, Dinas Ketenagakerjaan Bekasi menerima laporan tak terduga. Seorang warga bernama Iwan Sahab mengalami musibah berat di Kamboja. Laporan itu diteruskan ke BP3MI Jawa Barat. Tidak banyak informasi yang didapat, kecuali bahwa Iwan sempat dirawat di Rumah Sakit Kratie, sebuah fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman Kamboja. Kondisinya kritis akibat benturan di kepala, ujar petugas yang menerima laporan. Ada dugaan pembuluh darah di otaknya pecah. Tak lama kemudian, tepat tanggal 14 April 2025, Iwan Sahab dinyatakan meninggal dunia. Kematian yang mendadak, dengan penyebab yang masih misterius. Menteri Abdul Qadir Karding kembali menyampaikan kabar duka itu ke publik. Iwan diduga mengalami pendarahan otak akibat benturan keras. Namun hingga kini, kami belum mengetahui di mana ia bekerja dan siapa pihak yang bertanggung jawab. Pernyataan itu menyisakan kekecewaan yang mendalam. Bagaimana mungkin seseorang bisa bekerja di luar negeri, tapi tidak satupun pihak yang mengetahui siapa yang mengirimkannya? KBRI di Phnom Penh pun mengalami kesulitan. Kami tidak memiliki catatan tentang perusahaan yang menaungi Iwan. Kami bahkan tidak tahu tempat dia bekerja. Tanpa nama perusahaan, tanpa kontrak, tanpa bukti. Iwan menjadi korban yang terjatuh dalam sunyi, tanpa ada yang bisa dituntut, tanpa tempat untuk mencari keadilan. Keluarganya hanya bisa menggenggam pas foto Iwan yang mereka simpan di dompet. "Dia anak baik. Tidak neko-neko. Katanya cuma mau cari rezeki," ucap ayah Iwan lirih. Tapi pulangnya hanya nama. Dua nama, dua kisah, dua nyawa. Semua berakhir di negeri yang sama, di bawah langit Kamboja yang asing dan tak bersahabat. Dan hingga saat itu, satu pertanyaan tetap menggantung. Siapa yang bermain di balik semua ini? Di balik wajah-wajah polos yang berangkat mencari nafkah ke luar negeri, tersembunyi sebuah jaringan licik dan tak terlihat. Rizal dan Iwan bukanlah satu-satunya. Mereka hanyalah dua nama dari sekian banyak korban yang terseret dalam pusaran gelap yang disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang. Menteri Abdul Qadir Karding menegaskan dalam pernyataannya. Kedua almarhum diduga kuat menjadi korban TPPO. Ini bukan sekadar kasus kematian, ini adalah kejahatan serius yang menyasar para pencari kerja dengan iming-iming pekerjaan layak di luar negeri. Kejahatan ini tidak dilakukan secara terang-terangan. Mereka menggunakan skema rumit, memanfaatkan jalur tidak resmi, dokumen palsu, dan agen-agen bayangan yang tak terdaftar. Bahkan, dalam kasus Rizal, keluarganya tidak tahu bahwa ia telah berpindah dari Malaysia ke Kamboja.
Tidak ada catatan imigrasi resmi. Tidak ada tiket yang bisa ditelusuri. Semua dilakukan dalam diam, seperti bayangan yang berjalan di malam hari. Aku pikir bisa cari rezeki halal di luar negeri, ujar Rizal dalam pesan terakhir kepada adik sepupunya. Tapi ternyata, aku dijebak. Aku kerja nipu orang. Aku gak bisa keluar. Kalimat itu menjadi bukti nyata bahwa Rizal tidak pernah berniat untuk menjadi penipu. Ia adalah korban eksploitasi. Ia dijebak masuk ke dalam jaringan penipuan daring yang dikelola sindikat internasional. Tangannya diborgol bukan karena ia kriminal, tapi karena ia dijadikan Allah. Begitu juga dengan Iwan. Ia bekerja entah di mana. Tak ada satupun lembaga yang tahu keberadaannya sampai ia terbaring di ranjang rumah sakit, dengan pembuluh darah di otaknya yang pecah akibat benturan. Siapa yang memukulnya? Mengapa ia dipukul? Atau, apakah ia mencoba kabur? Tak ada yang tahu. Semua saksi bisu. Semua pelaku lenyap dalam kabut. Di tengah gencarnya kampanye kerja luar negeri, para korban TPPO seperti Rizal dan Iwan adalah luka dalam diam. Mereka tak diberi panggung. Tak banyak yang tahu. Mereka adalah bayang-bayang yang tertinggal, yang hanya muncul saat semuanya sudah terlambat. Ketika berita kematian Rizal dan Iwan mencuat, publik terhenyak. Media mulai menyoroti kasus ini. Masyarakat mempertanyakan, bagaimana bisa dua warga negara Indonesia bekerja di luar negeri tanpa terdata, lalu meninggal dalam kondisi penuh tanda tanya. Pemerintah bergerak cepat. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran segera menyurati Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Proses pemulangan jenazah Rizal sudah kami tangani. Kami juga tengah menelusuri jalur keberangkatannya, tegas Menteri Abdul Qadir Karding kepada awak media. Di sisi lain, keluarga Rizal dan Iwan terus menanti. Mereka tak punya siapa-siapa di Kamboja. Tak tahu kepada siapa harus meminta bantuan, selain berharap kepada negara. Yang kami minta cuma satu, ucap kakak Rizal dengan suara tertahan. Pulangin adik saya. Meskipun hanya jasadnya. Kementerian pun mengerahkan tim untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Jenazah Rizal masih berada di tempat penyimpanan jenazah Yim Funeral Services, Phnom Penh. Sedangkan jenazah Iwan juga masih berada di Kamboja, menunggu proses yang sama. Namun, di balik upaya ini, muncul satu kenyataan yang lebih pahit. Banyak kasus seperti ini yang belum terungkap. Banyak Rizal lain, banyak Iwan lain, yang nasibnya tidak pernah terdengar. Yang dikubur dalam catatan kelam perdagangan manusia internasional. Ada jaringan besar yang bermain, ucap salah satu aktivis migran. Dan selama tidak ada regulasi yang tegas, mereka akan terus mencari korban. Negara berusaha hadir. Tapi pertarungan melawan sindikat tidaklah mudah. Mereka tidak hanya bermain di Indonesia, tapi juga lintas negara. Terorganisir. Tersembunyi. Licin. Namun di tengah gelap, selalu ada cahaya. Kehadiran negara, meski datang setelah nyawa terenggut, tetap menjadi harapan. Tangan-tangan yang terulur dari tanah air inilah yang kelak akan menjadi pelindung bagi mereka yang berani bermimpi di negeri orang. Langit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendung saat peti jenazah Rizal Sampurna diturunkan dari pesawat kargo. Di tepi landasan, keluarganya berdiri terpaku, memandangi kotak sunyi yang berisi tubuh yang dulu mereka peluk dengan hangat. Tak ada kata yang cukup. Hanya isak tangis dan doa yang melayang dalam hening. Tak jauh dari sana, keluarga Iwan Sahab juga menanti kepulangan yang tak pernah mereka bayangkan akan seperti ini. Dengan pakaian serba hitam dan mata sembab, mereka menanti satu nama, anak mereka, saudara mereka, tulang punggung harapan mereka. Maafkan kami, belum bisa menyelamatkan mereka saat masih hidup, ucap seorang petugas dari BP3MI dengan lirih. Sesaat sebelum peti diserahkan ke keluarga. Di Desa Klata, Banyuwangi, dan di satu sudut kecil di Bekasi, dua pemakaman digelar dalam waktu yang hampir bersamaan. Doa mengalun, tanah diturunkan, dan dua orang anak bangsa akhirnya beristirahat dalam damai. Tidak di negeri orang,
tapi di tempat mereka dilahirkan. Namun cerita mereka tidak berhenti di liang lahat. Nama Rizal dan Iwan menjadi sorotan nasional. Mereka bukan lagi sekadar angka dalam statistik. Mereka adalah wajah dari korban perdagangan manusia yang selama ini tersembunyi di balik iming-iming kerja luar negeri. Mereka adalah pengingat bahwa mimpi pun bisa dibajak dan harapan bisa berubah menjadi jerat. Menteri Abdul Qadir Karding menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap penempatan pekerja migran. Kita tidak boleh kalah oleh sindikat. Kita harus memastikan tak ada lagi Rizal dan Iwan berikutnya. Sementara itu, aktivis dan relawan mulai menggalang kesadaran publik. Seminar, penyuluhan, dan kampanye bahaya TPPO mulai digalakkan. Bukan hanya untuk mencegah, tapi juga untuk membuka mata bahwa realita ini benar-benar ada. Bahwa tidak semua kerja di luar negeri itu cerita sukses. Ada yang pulang tinggal nama. Di ujung nisan Rizal dan Iwan, terukir nama yang kini tak boleh dilupakan. Nama yang menjadi simbol perjuangan, penderitaan, dan harapan. Sebab di balik tragedi ini, ada satu pesan kuat yang tertinggal, bahwa setiap nyawa layak dilindungi, kemanapun mereka melangkah.